Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana kabarnya? Semoga selalu fit, jauh dari COVID. Saya Pak Aji, kita ketemu lagi via video di kuliah gambar bentuk 1 semester Gasal 2020 ini. Pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah Anda duga, kita akan membicarakan perspektif 2 titik hilang yang merupakan kelanjutan pertemuan pada minggu lalu. Untuk menjernihkan kembali ingatan, mari kita ulang sejumlah konsep kunci dalam perspektif. Apa itu perspektif? Perspektif itu adalah upaya menciptakan ilusi 3 dimensi pada bidang 2 dimensi atau datar. Ada 2 prinsip dari perspektif, bahwa 1, benda atau objek yang dekat akan selalu terlihat lebih besar, sementara benda atau objek yang jauh akan selalu terlihat lebih kecil dan lebih merapat satu dengan lainnya. Prinsip kedua adalah benda atau objek tersebut selalu mempunyai titik temu di kejauhan. Jika tidak percaya, silakan Anda coba letakkan jari Anda di depan mata, kemudian jauhkan, dan Anda akan melihat bahwa prinsip perspektif itu bisa dibuktikan. Jadi selama kita berkutat pada bidang 2 dimensi atau datar, yang mana adalah masih sangat dominan dalam dunia DKV, mempelajari, memahami, dan melatih menggambar perspektif akan sangat membantu Anda untuk menciptakan kedalaman ruang lewat kesan pada bidang 2 dimensi tersebut. Jadi sama seperti saat Anda mempelajari tata bahasa yang baku, sebelum kemudian mempraktikannya ke dalam penulisan, misalnya teks iklan atau copywriting yang penuh dengan bahasa plesetan atau gaul. Seperti juga mempelajari prinsip seni rupa dan desain dalam nirmana sebelum nanti Anda menerapkannya ke dalam desain yang Anda rancang. Jadi perspektif itu adalah semacam fondasi atau aturan atau kaidah yang diperlukan tidak saja untuk tugas-tugas berikutnya pada mata kuliah ini, tapi juga di mata kuliah lain di DKV, terutama nanti di ilustrasi, animasi, fotografi, dan videografi. Sebelum kita masuk ke materi ini, ada baiknya saya akan mengulas lebih dahulu karya yang sudah Anda kerjakan, perspektif 1 titik hilang pada pertemuan minggu lalu. Perspektif 1 titik hilang ini adalah perspektif paling sederhana, paling mudah ditemui sehari-hari. Misalnya saat Anda tengah berjalan atau berkendara, Anda akan sering menjumpai perspektif ini 1 titik hilang. Jadi ini adalah salah satu contoh perspektif 1 titik hilang, di mana rel kereta ini seolah-olah bertemu di 1 titik ini di tengah, padahal pada kenyataannya tidak mungkin bertemu rel kereta api ini. Tentu saja ada kondisi khusus, misalnya saat Anda berdiri di lapangan parkir yang menghadap gedung FAD UPN, deretan pohon-pohon yang ada di luar tentu saja tidak berada pada posisi yang seimbang. Jadi ada pohon yang lebih tinggi di belakang dan ada pohon yang lebih pendek yang berada di depan. Ini tetap tidak akan berpengaruh terhadap kesan meruangnya, bahwa benda yang berada di belakang itu akan tetap berkesan berada di belakang, bukan dia berada di depan. Jadi nanti butuh kecermatan kalau kalian sudah mulai menggambar gedung beserta objek-objeknya. Ini adalah salah satu contoh karya teman Anda, tidak perlu disebut namanya karena sebetulnya banyak yang melakukan kekeliruan ini ya. Jadi sangat disayangkan bahwa secara umum karya tugas kali ini kurang eksploratif, kurang berani, kurang nakal gitu ya. Hari ini kan dimana saya ini hanya sebagai partner Anda dalam memperdalam ilmu, Anda sebetulnya bisa
mencari contoh dari mana saja. Jadi boleh saja sebetulnya Anda menggunakan sudut pandang atas atau mata burung secara keseluruhan, atau mencoba sudut pandang bawah juga secara keseluruhan. Tidak harus menggunakan sudut pandang normal semua. Jadi yang namanya titik hilang itu pun bisa di kanan maupun di kiri, tidak melulu harus di tengah. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kalian semua. Tapi ingat bahwa pada pertemuan lalu saya juga sudah menyampaikan bahwa posisi Anda atau ketinggian Anda sebagai pengamat itu akan sangat mempengaruhi perspektif, titik hilang, garis horizon atau cakrawala, dan kesan bentuk benda atau objek tersebut. Yang menjadi perhatian selanjutnya adalah perspektif itu adalah relatif atau nisbi. Jadi perspektif saat Anda tengah tengkurap di tengah lapangan akan sangat berbeda dengan perspektif saat Anda duduk atau saat memanjat tangga di depan sebuah gedung. Untuk membuktikannya silahkan Anda coba menatap misalnya meja atau benda apapun di kamar Anda pada saat Anda sedang rebahan. Lalu coba ganti posisi duduk, lalu ganti posisi lagi berdiri di atas tempat tidur misalnya. Pasti perspektif akan ikut berubah. Karenanya hati-hati dalam memperkirakan bentuk sebuah objek. Bentuk sebuah objek itu akan ikut terdistorsi di saat Anda menggesernya ke kanan maupun ke kiri. Hati-hati supaya tidak terlalu distorsi. Kalau tidak ingin bendanya atau objeknya terlihat aneh. Misalnya kerucut ini ya. Kerucut ini aslinya kalau dia tidak dalam bentuk perspektif, dia akan seperti ini. Ini karena kurang cermat dalam menarik titik hilang untuk membentuk benda atau objek itu. Selanjutnya kita lihat contoh lain. Ada berapa titik hilang di sini? Ya, yang nampak itu memang hanya satu ini ya, di tengah. Titik hilang pada garis horizon. Tapi coba Anda perhatikan garis merah, garis hijau, dan garis biru yang merupakan garis paralelnya garis merah. Ketiga garis ini adalah titik hilang potensial. Jadi ingat kembali tadi prinsip kedua dari perspektif adalah benda atau objek di permukaan datar selalu mempunyai titik temu di kejauhan. Garis merah ini kalau ditarik terus ke atas sana, begitu juga dengan yang garis biru, akan bertemu di satu titik hilang, tapi dia berada di luar bidang gambar. Kenapa seperti ini? Ya karena memang namanya adalah titik hilang potensial. Ini terjadi karena perspektif satu titik hilang itu tidak pernah betul-betul murni atau sempurna menjadi perspektif satu titik hilang. Umumnya memang titik hilang potensial ini jika tidak betul-betul nampak, ya akan diabaikan gitulah. Tapi karena sudah saya tunjukkan di mana titik hilang potensialnya, maka gambar objek atau benda lainnya juga perlu konsisten dengan titik hilang potensial itu. Jadi ada keliru sedikit gambar ini. Harusnya dia juga ikut mengikuti garis ini yang merah ini. Kira-kira nanti bentuknya seperti ini ke sini. Tidak apa-apa karena baru sekaranglah kita masuk ke dalam perspektif dua titik hilang. Seperti namanya, perspektif dua titik hilang adalah perspektif yang secara imajinatif memiliki dua titik hilang yang terpisah.
Jadi sama seperti satu titik hilang. Titik hilang di sini adalah di mana objek seolah berasal atau seakan menyatu di titik temu, di mana garis membentuk objek yang sejajar itu seolah menjauh. Ini ya, sejajar, dia seolah menjauh. Jadi bayangkan kita berdiri di depan benda atau objek ini dengan satu titik hilang, dan kita menggeser posisi kita ke kanan, maka jadilah secara otomatis sebuah benda yang mempunyai dua titik hilang. Pada slide ini tampak contoh dua titik hilang. Ada dua titik hilang yang terpisah cukup jauh pada garis horizon. Ingat bahwa perspektif harus konsisten jika tidak ingin benda atau objeknya terlihat aneh. Perhatikan letak posisi objek dan mulailah membayangkan apakah benda atau objek tersebut menjejak dasar atau tidak. Caranya adalah tunjukkan lewat bayangan yang jatuh di bagian dasar. Jika Anda membuat benda atau objek tersebut melayang, boleh saja tinggal dimainkan arsiran dan bayangannya. Berikutnya ada contoh lain. Gambar di kiri atas adalah contoh yang perspektifnya meleset sehingga terlihat aneh. Ini gara-gara dia tidak konsisten dalam menerapkan dua titik hilang. Sementara di kiri bawah ini adalah contoh koreksinya dengan cara membuat titik hilangnya konsisten. Contoh di kanan ini adalah pendekatan yang bisa digunakan untuk mencegah distorsi yang terlalu ekstrim pada benda atau objek yang akan nanti kalian gambar. Nanti ada triknya ini. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya tetap mengkomposisikan bangun dasar geometri. Kenapa geometri lagi? Ya namanya juga fondasi dalam belajar menggambar ya. Lagi pula segala objek yang organik sekalipun selalu bisa dikembalikan ke bentuk geometri atau dasarnya. Jadi buat garis horizon pada kertas seperti biasa, kemudian letakkan kedua titik pada garis tersebut. Ada aturan praktis supaya bendanya tidak terlihat distorsi atau aneh, adalah dengan cara menjauhkan dua titik hilang menjadi 2 kali tinggi bidang gambar. Jadi juga akan lebih baik jika pengamat atau Anda itu berada agak jauh dari objek yang akan Anda gambar untuk mengurangi distorsi ekstrim objek tersebut. Sisa langkahnya sama, tinggal buat garis-garis berpotongan sebagai panduan. Tipis saja nanti garisnya ya. Dilanjutkan dengan menata objek geometri sekreatif mungkin. Kalau Anda merotasi atau memutar objeknya boleh saja, tapi hati-hati ya, karena sangat mungkin melibatkan 3 titik hilang atau malah mengubah garis horizon menjadi sumbu atau poros. Anda boleh membuat sudut pandang atas, normal ataupun bawah, tapi pastikan komposisinya harmonis atau sedap dipandang dan tidak hanya main aman. Seperti biasa, silakan buat video sekreatif mungkin, unggah di Instagram, tag akun-akun terkait, akun dosennya. Terus manfaatkan betul kesempatan ini, kecanggihan teknologi ini sebagai sarana bukan hanya untuk eksistensi, tapi publikasi kemampuan Anda kepada dunia. Simpan baik-baik hard copy karya Anda sekurang-kurangnya demi keperluan dokumentasi atau portofolio pribadi Anda sendiri. Saya rasa pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga mencerahkan. Jangan lupa rajin cuci tangan, makan, maskeran,
jaga kesehatan. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.